Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Family ya, teman-teman. Ini adalah video pertama saya ya, vlog ya. Video kali ini saya akan membahas tentang ya bagaimana cara berternak ikan lele di kolam terpal yang kecil ya, dan yang menariknya lah ini di daerah dataran tinggi ya, sekitar 1300 mdpl ya di pegunungan seperti itu. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pertama saya ya, karena saya ini orangnya seneng ngulik ya. Itu saya udah beberapa kali mengalami kegagalan proses dalam beternak ikan skala kecil ya di kolam terpal kecil ini. Yang pertama coba ikan mas, gagal. Ternyata ikan mas itu airnya harus bersirkulasi seperti itu. Yang kedua ikan nila sama juga ya, harus bersirkulasi. Nah yang ketiga ini saya coba lele. Ini berawal dari ketidaksengajaan ya. Pada saat waktu masih nanam ikan nila, saya dapat lele satu nih. Beli lele pasar, sisanya nggak saya masukin sini. Udah lama ininya kolamnya kering karena dulu masih belum terpal, masih plastik ya, bocor. Ya udah saya biarin. Saya malas, tapi suatu ketika saya bersihkan, ternyata yang dulu saya pernah tanam satu ekor itu jadi gede, walaupun tidak saya kasih makan seperti itu. Nah, dari situ timbul inspirasi bagi saya seperti itu, dan saya melakukan percobaan di kemudian harinya seperti itu. Alasan saya kenapa sih ternak ini ya ikan lele ya dengan skala kecil seperti ini, intinya saya hanya ingin menyalurkan hobi ya. Kebetulan belum bisa saya ini ya, saya suka beternak ikan tapi belum bisa saya realisasikan dalam skala besar seperti itu ya. Intinya memanfaatkan lahan pekarangan rumah ya. Kebetulan saya tinggal di rumah dinas ini, di belakangnya ada lahan kosong. Saya daripada ini ya cobalah untuk saya tanami ikan seperti itu, lumayan lah. Suatu saat bisa dipanen ikannya, bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ya, gizi keluarga ya. Kebetulan anak istri saya itu mereka pada doyan makan ikan seperti itu. Nah teman-teman perlu diketahui juga, ini sudah yang kedua kalinya saya nanam ikan lele ini. Yang pertama berhasil ya, saya katakan berhasil. Yang kedua ini saya katakan ini berhasil juga ya. Yang pertama itu saya nanam 15 ekor ya, cuma 1 kilo, nyobainnya 1 kilo isi 15 dengan ukuran 2 jari. Dan itu seberapa bulan ya, hampir 5 bulan lah, 5 bulan saya panen pas menjelang bulan puasa tahun kemarin seperti itu. Alhamdulillah itu ukurannya ya, saya bisa rata-rata setengah kiloan lah satu ekornya. Menurut saya itu cukup baik ya, walaupun untuk 5 bulan sebenarnya itu dengan pakan pelet yang saya kasih, yang pelet nomor 1 itu telat, tapi nggak apa-apa, memang wajar sebenarnya. Kalau ikan itu memang endemiknya itu di daerah dataran rendah ya. Jadi kalau di daerah dataran tinggi metabolisme ikan itu turun, jadi untuk nafsu makan pun turun, jadi kurang rakus, dan mengakibatkan pertumbuhannya pun jadi agak telat ya seperti itu. Kemudian salah satu untuk mengantisipasi juga ya, seperti dari kegagalan yang kita perhatikannya adalah air. Nah untuk lele ini sebenarnya untuk masalahnya tidak terlalu ribet seperti itu. Nah saya mengantisipasinya dengan ini ya, kita kasih eceng gondok ya. Nah sebagaimana yang kita tahu, eceng gondok ini sangat bermanfaat sekali ya. Dia nanti akan memakan zat-zat sisa kotoran ya, atau amoniak yang dari kotoran ikan lele itu, sehingga airnya pun ya bisa dikatakan tetap pH-nya terjaga seperti itu ya. Dan lele pun ya masih normal lah, dia tidak keracunan amoniak seperti itu. Nah yang ini tuh sudah hampir dari awal ini 3 bulan belum saya ganti
airnya belum saya kuras, belum diapain, malah kena air hujan yang asam. Tapi sejauh ini nggak masalah, bagus. Nah, karena ada eceng gondok ini yang berfungsi untuk menyerap zat-zat ini ya, zat-zat amoniaknya atau kotoran-kotoran asamnya seperti itu. Makanya lihat eceng gondoknya tuh tumbuh subur ya, seperti ini. Juga di samping untuk apa ya, ikan tuh juga suka dengan adanya tumbuh-tumbuhan di kolam itu. Dia tempat bersembunyi atau dia tempat untuk apa seperti itu ya. Kemudian, nah kembali ke yang tadi, yang pas pertama itu cukup positif. Satu ekornya itu dari sebesar saya tanam itu dua jari bisa 1,5 kiloan satu. Bahkan saya pernah sisain 3 ekor dari 12 ekor itu, dari 15 ekor nanam yang bisa dipanen 12 ekor. Kemudian saya panen 9. Nah, sisanya 3 itu bisa sampai 1 kilo. Saya sisain itu selang 2 bulan baru saya ambil sebelum yang terakhir yang ini. Seperti itu. Jadi ya lumayan lah, intinya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga ya, seperti itu, untuk memenuhi ketahanan pangan buat nutrisi ya, protein, karena lele ini proteinnya cukup baik, seperti itu. Nah, untuk yang pertama tadi saya nanam 15, dapat dipanen tuh 12, 3 yang gagalnya. 3 itu berarti sekitar ya katakanlah 25%-an lah ya yang gagalnya, tapi 75% berhasil. Jadi ini itu cukup baik lah kalau menurut saya, seperti itu, dengan rasio seperti itu. Itu gagalnya yang pertama itu loncat pas hujan, ada lele yang loncat ya, loncat, mungkin ada percikan air, dia nyangkanya air yang bersirkulasi, dia loncat, kena kucing, dimakan sama kucing. Kemudian yang duanya lagi itu kena penyakit, mati dia, seperti itu. Nah, jadi sisanya alhamdulillah bisa kepanen. Nah, untuk yang ini adalah yang kedua ya. Ini yang kolam penanaman yang kedua, ini sudah 3 bulan, alhamdulillah ini positif lah. Yang saya ketahui itu baru 1 yang gagal, dia mati ya, cacat. Dia memang pas kita tebar benih dia cacat, tubuhnya tuh udah coba cabik ya, sehingga mengundang rekan-rekan yang lain, mungkin disangkanya apa ya, makanan, akhirnya dia mungkin diserang, dimakan sama teman-temannya, dengan setengah tubuh dan akhirnya dia mati, seperti itu. Oke, kita coba untuk keliling ya, lihat kolamnya. Ini simpel sekali ya, sedangkan ini ukurannya hanya 2,5 meter ya kali 1,25 meter, dengan kedalaman ini hanya 25 cm ya, seperti itu. Saya menghabiskan berapa ya biayanya, sekitar 100 ribuan lah, seperti itu, di tukang terpal. Kemudian untuk ini ya, pola perawatan pertama ya, kita kasih itu ya, awalan pertama tanam kita kasih molase ya, untuk perkembangan bakteri baik di air itu, supaya ketika tidak ada sumber makanan, lele pun bisa mungkin makan planktonnya seperti itu ya. Kemudian dikasih ini juga apa namanya, eceng gondok ya, gondok. Dan untuk pakannya ya saya normal hanya menggunakan pelet ya, seperti itu, tidak pernah menggunakan yang lain. Itu hemat lah, 1 kilo itu ya bisa sebulan lah, karena saya satu hari cuma 1 kali lah, kadang-kadang 2 kali, tapi kebanyakannya sehari sekali, itu pun pagi ya, pagi, kalau enggak sore kalau lupa, misalkan pulang kantor, seperti itu baru. Nah, untuk ini ya, lele ini meskipun di dataran tinggi ya, lumayan praktis lah, seperti itu. Beda dengan ikan yang lain, seperti itu. Untuk ini kelihatannya dia sedang tidak makan, tadi sudah saya kasih pakan di awal ya, lumayan cukup rakus lah, kuat juga, seperti itu. Nah, di video berikutnya nanti akan saya bahas lebih spesifik ya tentang eceng gondok ya.
fungsi eceng gondok di kolam ya. Dan saya juga lihat rata-rata di para peternak, khususnya di ini ya, di peternak bioplok, mereka juga banyak menggunakan eceng gondok ya sebagai media untuk membantu ya menurunkan tingkat amoniak ya, seperti itu. Dan memang saya merasakan betul manfaatnya dengan adanya eceng gondok ini, luar biasa ya. Ini udah 3 bulan air belum pernah saya ganti, normal-normal aja. Oke, bagi rekan-rekan ya yang satu hobi, ayolah minimal kita manfaatkan pekarangan ya, seperti itu. Menjadi sumber kebutuhan protein ya, walaupun mungkin ya masa panennya mungkin agak lama seperti itu, tapi ya cukup bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, seperti itu. Apalagi bagi mungkin keluarga kita yang suka makan ikan ya, gitu. Dan lele ini secara proteinnya cukup tinggi dan harganya pun cukup ini ya, terjangkau, ekonomis di pasaran, seperti itu. Nah, untuk perkembangan ikan lele ini sendiri, kemarin kan saya ini nanamnya itu ukuran dua jari ya. Ini perkiraan sekarang sudah hampir 4 jari lah. Lumayan cepat lah untuk daerah dingin ini. Padahal secara kondisi ini pekarangan saya ini kurang tersinari matahari ya. Tapi lebih baiknya itu tersinari matahari, karena sama aja yang namanya makhluk hidup itu, entah itu hewan tumbuhan, itu harus tersinari matahari, seperti itu, agar pertumbuhannya cepat ya. Sama nih, kebetulan karena saya ini berada di rumah dinas ya, seperti itu, jadi memanfaatkan pekarangan yang ada. Alhamdulillah sudah bisa panen yang pertama, sudah habis ikannya, udah makan sama keluarga, senang mereka, seperti itu. Oke, terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel video saya. Terima kasih, semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.